Halo, di video kali ini saya akan mendemokan sebuah skrip manajemen klinik. Jadi skrip ini tidak kompleks, skrip ini hanya sederhana. Jadi buat teman-teman yang masih pemula tidak terlalu sulit untuk menginstal skrip ini. Nah, di sini saya akan menginstal skrip ini di domain gratisan di Infinity Free. Asumsi saya teman-teman semua sudah mendaftar di Infinity Free. Kalau sudah mendaftar, langsung aja create account. Nah, di sini kita manfaatkan saja yang di gratisannya karena kita hanya untuk mau demo saja. Create now. Nah, kalau sudah, inputkan saja nama domain di sini. Ini domain gratisan bawaan dari Infinity Free. Saya coba pakai Kliniku saja. Kliniku. Extensionnya saya pilih yang GTTC saja. Check availability. Oke. Kalau tersedia ini bebas approve atau ada approve, silahkan pilih. Saya pilih saja yang approve. Yang lainnya ini sesuai yang ada di tampilan ini. Tidak ada yang saya rubah. Ini pun kalau kalau teman-teman mau pilih don't approve pun boleh, bisa ini. Di sini saya pilih I approve, kemudian klik create account. Di sini biasanya butuh waktu 72 jam untuk bisa server Kliniku GTTC ini aktif. Tapi biasanya 30 menit pun sudah aktif. Di sini saya akan skip supaya mempercepat durasi video ini. Nah, sudah. Ya, kalau begini ini tandanya panel hosting gratisan kita di Infinity Free ini sudah dibuat oleh sistemnya Infinity Free. Di sini kadang ada yang belum bisa akses ini, tunggu 1 jam sampai 2 jam paling lama sih. Ternyata belum aktif. Kita tunggu beberapa menit ke depan. Jadi video ini saya akan skip supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini kalau sudah begini, ini berarti tandanya domain kita sudah aktif di Infinity Free. Selanjutnya kita akan upload script dari Simple Management Clinic. Langsung aja klik di file manager sini. Kemudian klik di header.doc. Nah, 2 file bawaan dari server Infinity-nya ini kita hapus saja. Delete. Kemudian upload, pilih yang zips and extract karena saya mau upload sini adalah file yang extensionnya zip, jadi nanti ketika diupload sini langsung diekstrak otomatis. Pilih filenya, kemudian di sini saya menyimpannya, bisa upload and extract. Sudah terupload semuanya file-file yang
butuhkan. Script-scriptnya ada robots.txt, index height HTML, database JSON, api.php, htaccess. Iya, jadi script ini menggunakan script HTML dan JavaScript yang dibantu oleh PHP sebagai API, dan nanti ini koneksinya ke database JSON. Jadi ini tidak serumit yang dibayangkan, karena di script ini saya tidak menggunakan MySQL, jadi hanya database JSON saja. Oke, kita akan coba websitenya. Sudah bisa diakses. Ini sudah ada antrian karena sebelumnya tadi waktu saya menyimpan database-nya, saya belum sempat menonaktifkan praktek dokter, jadi di sini sudah muncul langsung. Coba kalau kita masuk di dashboard area-nya, tanda pagar, login, petugas. Nah, di sini saya mau login dulu sebagai dokter 1, masuk sistem. Nah, ini kalau saya klik akhiri praktek, berarti di beranda, kita keluar dulu, di beranda tidak ada jendela antrian. Nah, muncul hanya ini, klinik sedang istirahat. Kita masuk lagi. Kalau mulai praktek, maka otomatis layar antrian akan segera muncul, namun belum ada nomor antriannya karena dokter belum melakukan apapun, belum melakukan panggilan atau pemeriksaan. Jadi kembali ke halaman dashboard user, ini menggunakan user dokter. Saya akan keluar dulu. Saya akan masuk dengan admin tertinggi, dengan user tertinggi yaitu admin. Nah, di sini ada pengaturan web. Pengaturan web ini nanti untuk mengganti logo baik di sini maupun yang logo di depan sini. Itu bisa diterapkan di sini. Logonya ini, kalau memang mau bawa dari logo bawaan, silahkan kosongkan saja ini. Kemudian nama klinikku itu ini kalau diganti di sini akan berubah. Juga yang di depan juga sini ini akan berubah. Kemudian layanan 24 jam ini adalah yang di depan. Ini bisa diganti nantinya di custom dari dashboard admin. Kemudian halaman login petugas ini tadi di form logian. Kemudian judul antrian, layar antrian, judul antrian ini layar antrian. Itu di sini. Ini bisa diganti. Kita kembali. Kemudian silahkan duduk, ini juga tadi yang di sini. Silahkan duduk, ini bisa diganti juga. Kemudian nomor panggilan ini juga bisa diganti. Nah, ini nanti nama pasien akan muncul sendirinya otomatis. Kemudian ini perfect depannya nomor untuk untuk nomor pasien pada saat didaftarkan, ini otomatis muncul di depan angka ini RM. Jadi kalau kita menggunakan digitnya 3 berarti RM 001, 3 digit. Nah, ini perfect untuk nomor urut obat, ini otomatis muncul di generate otomatis oleh sistem. Dan juga digit yang mau dipakai berapa, boleh 1, boleh 2,
boleh 3, terserah. Semakin banyak kan, kalau mamanya nanti pasiennya akan tembus ribuan, ya mungkin bisa pakai 4 digit. Ini juga obatnya kalau tembus ribuan bisa pakai 4 digit. Nah, ini adalah memblokir search engine agar aplikasi web klinik ini tidak terindeks oleh search engine, baik Google, Bing, maupun bot search engine yang lainnya. Nah, kalau sudah semua ini sudah diatur, bisa diklik tombol simpan sini. Nah, untuk ini backup database bisa di backup di sini setiap selesai selesai praktek tiap harinya. Kalau sudah mau tutup, Pak, alangkah baiknya backup supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Kita punya backupan database-nya, backup klinik. Nah, contoh, saya akan kosongkan database. Reset. Nah, ketika saya klik mengosongkan database ini, berarti tidak ada data satupun yang ada di dalam database ini maupun di aplikasi Klinikku berbasis web ini. Nomor antrian tidak ada, arsip rekam medis pun tidak ada, antrian selesai tidak ada, data pasien pun kosong, data dokter pun kosong, medik semuanya, hanya user saja yang muncul di sini. Jadi yang lain-lain tidak akan muncul karena saya sudah hapus melalui menu kosongkan data. Nah, kalau kita mau masukkan lagi data-data yang tadi kita sudah simpan sebelumnya, kita kembalikan dari menu restore database. Di sini. Begini otomatis datanya akan kembali lagi. Itu makanya fungsinya backup database setiap selesai praktek dokter atau mau tutup klinik. Di sini catatan pasien sudah muncul, kata dokter juga sudah muncul, kata obat juga sudah muncul. Ini hanya template contoh saja, nanti bisa dihapus satu-satu atau bisa ditambahkan juga. Contoh saya mau tambahkan obat ini, dia muncul 003. Perfilnya harus diatur tadi di menu administrator. Contoh ampicillin 500. Ampicillin 500 mg. Ini stok ini tidak terkoneksi dengan sistem. Jadi ini hanya inputan saja. Jadi tidak ada pengaruhnya ke apapun. Kosong pun bisa. Harga satuan ini pun kosong pun bisa. Simpan data. Oke. Lanjut, kalau sudah kita akan keluar. Kemudian saya login dengan asisten dokter. Mencoba untuk antrian. Nah, di sini belum ada antrian. Saya coba. Sebelumnya di dokter dulu, dokter, maaf agak muter-muter. Nah, di sini di antrian berjalan ini akan kosong. Di sini akan muncul setelah asisten dokter di bagian administrasi menginput data pasien yang mau periksa. Jadi harus diinput dulu antriannya. Kita input asdok. Antrian berjalan tambah. Nah, ini kita tambahkan di sini. Ini tugasnya administrasi di bagian pemeriksaan dokter.
Berhubung di sini pasiennya hanya baru 2 yang diinput, jadi kita coba saja salah satu. Saya coba Joko Susilo, dokternya pakai saja dokter umum. Di sini keluhan awal biasanya kan pasien kalau mau periksa ada keluhan awal, kepala pusing, tensi 150/90 misalnya, simpan data. Oke, nah di sini akan posisinya otomatis menunggu dan menunggu tindakan riwayat. Nah, di sini sampai sini nomor antrian di layar tampilan dashboard depan beranda itu sudah muncul sampai sini. Nah, ini. Nomor panggilan 06. Ini karena sebelumnya di database sudah ada antrian-antrian yang sebelumnya, jadi makanya di sini muncul 06. Nanti kalau dikosongkan dia akan mulai dari 001. Di sini statusnya menunggu karena belum diperiksa, karena di sini pun masih menunggu. Jadi di sini pun otomatis masih menunggu, belum ada tindakan apapun, masih menunggu. Oke, sekarang kita keluar, kita login pakai dokter, masuk. Nah, di sini sudah otomatis muncul. Kita panggil. Ini tugasnya dokter memanggil dan memeriksa. Setelah klik tadi tombol, di sini statusnya diperiksa, maka muncullah di sini layarnya posisinya sudah sementara diperiksa. Demikian. Jadi itu akan muncul otomatis. Kemudian di sini diberi diagnosa, diagnosanya bisa kalau momennya pasiennya bercerita lebih panjang lebar bisa ditambahkan di sini keluhannya apa, kemudian di sini hasil diagnosa dokternya apa. Contoh mengidap hipertensi. Nah, di sini contohnya ya, obat yang mau diberikan apa? Oh, contohnya ini amlodipin 5 mg. Pak kasih 1 strip. Di sini dosisnya berarti apa? Dosisnya terserah sih. 1 kali 1. 1 kali 1 umpamanya, misalnya simpan. Nah, sekarang sudah muncul resepnya. Joko Susilo tadi diperiksa tanggal 23. Resepnya amlodipin 1 strip. Amlodipin 5 mg. Dosis minumnya 1 kali 1. Ini bisa dicetak, bisa juga dicatat manual di buku resepnya dokter masing-masing. Tutup, oke. Kemudian keluar lagi. Di sini ada fungsinya admin, asisten dokter, kemudian ada satu lagi apotek. Satu masuk sistem. Nah, ini apotek ini, user apotek ini fungsinya hanya untuk menambahkan obat. Jadi hanya dia yang bisa. Dan tentunya administrator, karena administrator kan semuanya hak aksesnya untuk semuanya. Jadi dia bisa input obat